semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yokta Viola Sipayung dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan program studi manajemen kelas 2A1 dengan NIM 2561201045. Baik, hari ini saya akan memaparkan secara komprehensif mengenai seluruh tahapan dalam siklus akuntansi lengkap perusahaan jasa. Untuk membumikan konsep teoritis akuntansi ini secara nyata, saya akan menggunakan studi kasus operasional penuh dari Salon Genzi untuk periode pembukuan bulan Desember tahun 2023. Pada slide judul ini, kita bisa melihat 5 rumpun akun utama yang dilambangkan dengan titik kontrol warna, yaitu ada warna biru untuk harta, ada warna merah untuk utang, ada warna ungu untuk modal, ada warna hijau untuk pendapatan, dan ada warna orange untuk beban. Mari kita masuk ke dalam dinamika siklus yang luar biasa ini. Adapun slide kedua, yaitu 8 roda kehidupan akuntansi. Banyak orang mengira akuntansi hanyalah soal menjumlahkan angka di akhir bulan. Namun sejatinya, akuntansi adalah sebuah sistem melingkar yang kami sebut 8 roda kehidupan akuntansi. Roda ini bergerak berurutan secara logis, tanpa boleh ada satupun langkah yang dilewati. Siklus dimulai dari jurnal umum, berpindah ke buku besar, mengalir ke neraca saldo, diselaraskan oleh jurnal penyesuaian, dirangkum di kertas kerja, dilaporkan dalam laporan keuangan, ditutup saldonya melalui jurnal penutup, dan secara opsional dibalik melalui jurnal pembalik. Ini adalah salah satu pola domino. Satu kesalahan input kecil di jurnal umum akan bergulir merusak saldo buku besar, mengacaukan neraca, dan menghasilkan laporan keuangan yang salah saji. Akurasi di awal adalah harga mati. Adapun slide ketiga, yaitu fondasi, klasifikasi 5 akun utama. Sebelum mencatat transaksi sepersen pun, kita harus menyepakati bahasa akuntansi global, yaitu klasifikasi 5 akun utama beserta hukum perubahannya. Teman-teman sekalian, silakan perhatikan di tabel layar. Aturan penempatan debit kredit ini bukan hanya untuk dihafalkan secara acak, melainkan dipahami logikanya. Harta dan beban memiliki sifat normal bertambah di sisi debit. Sebaliknya, utang, modal, dan pendapatan bisa bertambah di sisi kredit. Perlu saya garis bawahi mengenai pengecualian penting pada akun PRIV. PRIV adalah penarikan pribadi pemilik yang mengurangi modal bersih perusahaan, sehingga meskipun ia bagian dari rumpun ekuitas, sifat normalnya berlawanan yaitu bertambah di sisi debit. Adapun slide keempat, yaitu jurnal umum, tanggal 1-3 Desember 2023. Transaksi investasi, sewa ruko dan perlengkapan.
Mari kita mulai studi kasus operasional salon Gen Z milik Kak Zizi di bulan Desember 2023. Pada tanggal 1 Desember, Kak Zizi menyetor modal awal tunai sebesar 50 juta rupiah. Jurnal mencatat kas bertambah di debit 50 juta. Dan modal Kak Zizi bertambah di kredit dengan nilai yang sama. Pada tanggal 2 Desember, kas keluar 10 juta rupiah untuk membayar sewa ruko 4 bulan ke depan. Karena masa manfaat sewa ini belum dinikmati seluruhnya, kita mencatatnya sebagai aset lancar baru bernama sewa dibayar di muka, di debit, dan mengurangi kas di kredit sebesar 10 juta. Kemudian, tanggal 3 Desember dibeli perlengkapan kecantikan secara tunai 2 juta. Jurnal mendebet perlengkapan dan mengkredit kas sebesar 2 juta. Pada slide kelima, masih di tahap jurnal umum 4 dan 10 Desember 2023. Transaksi majemuk peralatan dan pendapatan tunai. Memasuki tanggal 4 Desember, kita dihadapkan pada transaksi yang sangat menarik, yaitu transaksi majemuk. Salon Gen Z membeli peralatan besar seperti kursi dan kaca rias khusus seharga 10 juta. Cara pembayarannya adalah dicicil. Dibayar tunai langsung 4 juta, sedangkan sisanya sebesar 6 juta dicatat sebagai utang usaha. Perhatikan struktur jurnalnya di sebelah kanan. Peralatan di debit 10 juta, penuh karena aset kita bertambah 10 juta, diimbangi oleh kombinasi dua akun kredit, yaitu kas 4 juta dan utang usaha 6 juta. Total sisi debit dan kredit tetap seimbang 10 juta. Berikutnya, pada tanggal 10 Desember, diterima pendapatan tunai pertama atas jasa rias sebesar 3.500.000. Kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Adapun slide ke-6, masih di tahap jurnal umum 11 dan 18 Desember 2023. Penerapan akrual basis pada piutang jasa. Di slide ini, saya ingin menyoroti implementasi dari akrual basis, yang merupakan ruh dari akuntansi modern keuangan komersial. Pada tanggal 11 Desember, Salon Gen Z menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 5.800.000. Namun, pelanggan baru akan membayar minggu depan. Di bawah asas akrual, kita wajib mengakui pendapatan jasa sebesar 5.800.000 saat pekerjaan selesai dikerjakan, bukan saat uang diterima. Akun penyeimbangannya adalah piutang usaha di debit. Barulah pada tanggal 18 Desember, saat pelanggan melunasi janji bayarnya, piutang usaha tersebut kita hapus di sisi kredit 5.800.000 digantikan oleh masuknya aliran kas fisik nyata di sisi debit senilai 5.800.000. Adapun slide ke-7, yaitu akhir jurnal umum 25 dan 28 Desember. Pencatatan beban, price, dan total keseimbangan.
Kita sampai pada penghujung masa pencatatan transaksi harian salon Gen Z. Pada tanggal 25 Desember, dibayar tagihan operasional rutin bulanan berupa beban listrik, air, dan telepon secara tunai 700.000. Beban listrik, air, dan telepon di debit, kasnya di kredit. Pada tanggal 28 Desember, pemilik salon, Kak Zizi, mengambil kas sebesar 1.700.000 untuk kepentingan pribadi. Sesuai prinsip entitas ekonomi terpisah, keuangan bisnis tidak boleh bercampur dengan pribadi pemilik. Transaksi ini didebit sebagai pref Zizi dan dikredit pada kas 1.700.000. Cek validasi akhir. Jika kita total seluruh baris transaksi dari tanggal 1 hingga 28 Desember, didapatkan nilai total akumulatif yang seimbang sempurna, yaitu Rp89.500.000 di kedua belah pihak sisi debit dan kredit. Adapun slide ke-8 yaitu tahap kedua, yaitu logika posting ke buku besar atau ledger. Aturan emas mutasi saldo 4 kolom. Setelah merekam semua aktivitas transaksi di jurnal umum, langkah kedua adalah posting ke buku besar. Analogi sederhananya, jika jurnal umum adalah kantong pembelanjaan campuran, maka buku besar adalah laci-laci penyortiran barang di rumah. Kita memindahkan setiap baris jurnal acak tadi ke dalam kelompok akunnya masing-masing. Di salon Gen Z, kita menerapkan buku besar format 4 kolom. Format ini sangat unggul karena mampu menghitung mutasi saldo berjalan secara otomatis dan instan di setiap transaksi. Aturan emas mutasi yaitu jika arah sisi transaksi baru sama dengan posisi saldo akun sebelumnya, maka nilainya dijumlahkan. Jika arah sisinya berlawanan, semisalnya saldo debit kedatangan transaksi baru di sisi kredit, maka dicarikan selisihnya. Adapun slide ke-9 yaitu buku besar. Ada kas dan pendapatan jasa. Mutasi berjalan real akun kas dan pendapatan jasa. Mari kita bedah secara nyata hasil mutasi buku besar milik salon Gen Z. Perhatikan laci akun kas nomor akun 111 di bagian atas. Saldo kas berfluktuasi seiring masuk keluarnya uang, mulai dari setoran awal 50 juta, berkurang bertahap oleh bayar sewa ruko, beli perlengkapan, beli peralatan, lalu kembali bertambah berkat pendapatan operasional dan pencairan piutang usaha. Setelah melalui semua mutasi pasang surut ini, didapatkan saldo akhir kas salon Gen Z per 28 Desember adalah sebesar 41.400.000 bersaldo normal debit. Sementara untuk laci akun pendapatan jasa nomor akun 411 di bawah
transaksinya terkumpul konsisten, bertambah di sisi kredit, menghasilkan saldo akhir total pendapatan jasa bulanan sebesar Rp9.800.000. Adapun slide ke-10 yaitu tahap ketiga, yaitu neraca saldo. Daftar rekapitulasi saldo buku besar per 31 Desember 2023. Tahap ketiga adalah penyusunan neraca saldo per 31 Desember 2023. Sebelumnya adanya penyesuaian. Tugas kita di lembar ini sangat sederhana. Mengumpulkan seluruh saldo akhir dari setiap akun buku besar ke dalam satu tabel ringkasan terpusat untuk melihat keseimbangannya. Mari kita lihat tabel laporan milik salon Gen Z. Kas terisi 41.400.000, perlengkapan 2 juta, sewa dibayar di muka 10 juta, peralatan 10 juta, hingga pref 1.700.000 mengisi kolom debit. Di kolom kredit terdapat utang usaha 6 juta, modal Zizi 50 juta, dan pendapatan jasa Rp9.800.000. Hasilnya, keduanya menunjukkan total penjumlahan matematis yang persis seimbang, yaitu senilai Rp65.800.000. Neraca saldo ini siap melangkah ke fase penyesuaian lapangan. Adapun slide ke-11 yaitu tahap keempat, jurnal penyesuaian, kasus 1 dan 2. Koreksi keuangan perlengkapan dan sewa ruko. Kita masuk ke fase paling kritis dalam siklus pembukuan, ayat jurnal penyesuaian. Tujuan utama penyesuaian adalah menyelaraskan data di buku akuntansi dengan kondisi nyata di lapangan per akhir periode Desember. Kasus yang pertama, perlengkapan. Buku mencatat saldo perlengkapan 2 juta rupiah. Namun, perhitungan fisik real di gudang menunjukkan sisa perlengkapan tinggal 800.000. Artinya, ada perlengkapan senilai 1.200.000 yang telah terpakai habis dalam kegiatan operasional salon. Kita mendebet beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan 1.200.000. Kasus yang kedua, sewa dibayar di muka. Kita pernah membayar sewa ruko 10 juta untuk jangka waktu 4 bulan per tanggal 2 Desember. Hingga akhir Desember, ruko baru digunakan selama 1 bulan. Nilai sewa yang hangus menjadi beban adalah seperempatnya, yaitu Rp2.500.000. Kita mendebet beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka Rp2.500.000. Kasus yang slide ke-12 yaitu tahap keempat, jurnal penyesuaian, kasus 3, 4, dan 5. Penyusutan peralatan, gaji akrual, dan pendapatan belum ditagih. Mari kita selesaikan 3 kasus penyesuaian sisa operasional akhir periode Desember 2023. Kasus ketiga, penyusutan peralatan. Karena peralatan digunakan terus-menerus, terjadi penurunan umur manfaat aset tetap
yang diestimasikan sebesar Rp700.000. Jurnal mencatat beban penyusutan peralatan di debit Rp700.000 diimbangi akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp700.000. Kasus yang keempat yaitu utang gaji karyawan. Salon Gen Z memiliki kewajiban gaji karyawan bulan Desember Rp1 juta yang pembayarannya baru dilakukan tanggal 5 Januari mendatang. Meskipun belum dibayar tunai, beban ini sudah menjadi kewajiban sah periode Desember. Maka didebet beban gaji dan dikredit utang gaji Rp1 juta. Kasus yang kelima, pendapatan belum ditagih. Jasa rias akhir tahun senilai Rp4 juta telah tuntas dikerjakan, tetapi tagihan fisik belum sempat dikirimkan. Jurnal mencatat piutang usaha bertambah di debit Rp4 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit Rp4 juta. Adapun slide ke-13, yaitu tahap kelima, anatomi kertas kerja. Alur sistematis penyaringan kolom 10 kolom. Langkah kelima adalah menyusun alat bantu komprehensif bernama kertas kerja atau neraca lajur. Bagi praktisi keuangan, kertas kerja ini adalah peta jalan utama sebelum merilis laporan resmi. Pola penyaringan datanya berjalan secara mekanis dan sistematis. Pertama, kita ambil data mentah dari neraca saldo, lalu kita integrasikan dengan data koreksi dari ayat jurnal penyesuaian untuk melahirkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan logika pertambahan matematika biasa. Dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan tersebut, barulah dilakukan penyaringan akhir secara ketat. Akun nominal atau pendapatan dan beban dialirkan menuju laporan laba rugi, sedangkan akun real atau harta, utang, modal, dan prive dialirkan menuju laporan neraca. Adapun slide ke-14, yaitu masih di tahap kelima, analisis laba rugi kertas kerja. Menemukan nilai laba rugi yaitu bersih sebagai kunci penyeimbang. Mari kita analisis bagaimana angka laba bersih salon Gen Z ditemukan di dalam lembar kertas kerja. Perhatikan kalkulasi di layar. Total kredit pada kolom laba rugi mengumpulkan seluruh pendapatan jasa kita, yakni Rp9.800.000. Saldo awal ditambah penyesuaian akrual Rp4 juta menghasilkan total Rp13.800.000. Sedangkan total debit mengumpulkan seluruh pengorbanan beban operasional kita, yaitu beban listrik, air, beban sewa, beban perlengkapan terpakai, beban penyusutan, dan beban gaji bulanan yang totalnya terkumpul sebesar Rp6.100.000. Karena total kredit atau pendapatan lebih besar dari debit atau beban, maka didapatkan selisih positif yang kita sebut laba bersih operasional sebesar Rp7.700.000. Adapun slide ke-15 yaitu laporan laba rugi. Kinerja bersih operasional salon Gen Z periode Desember 2023.
Kini kita memasuki tahap ke-6, yaitu penyajian laporan keuangan resmi. Laporan pertama yang wajib kita tuntaskan adalah laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan kinerja operasional murni selama kurun waktu Desember 2023. Di layar tersaji data resmi yang sangat rapi. Pendapatan jasa total Rp13.800.000, dikurangi rincian detail seluruh beban operasional, listrik, air, perlengkapan, sewa, penyusutan peralatan, dan beban gaji karyawan sebesar Rp6.100.000. Hasil pengurangan menghasilkan angka laba bersih sebesar Rp7.700.000. Laba inilah yang akan menjadi masukan wajib di urutan pengerjaan berikutnya. Adapun slide ke-16, laporan perubahan modal. Analisis perkembangan ekuitas pemilik akhir periode. Setelah mendapatkan angka laba bersih Rp7.700.000, dari slide sebelumnya, sekarang kita menyusun laporan perubahan modal. Laporan ini memotret seberapa besar perkembangan atau penurunan hak kepemilikan Kak Zizi atas aset bersih salon. Modal awal Kak Zizi per 1 Desember tercatat Rp50 juta. Laba operasional sebesar Rp7.700.000 akan memperbesar modal, sedangkan penarikan pribadi Prive sebesar Rp1.700.000 akan mengurangi hak modal tersebut. Selisih neto penambahan modal bersih adalah sebesar Rp6 juta. Dengan demikian, didapatkan nilai modal akhir Kak Zizi per 31 Desember 2023 adalah Rp56 juta. Adapun slide ke-17, yaitu laporan posisi keuangan. Pembuktian persamaan akuntansi harta, yaitu utang tambah modal. Inilah puncak pembuktian dari seluruh proses siklus akuntansi kita. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menyajikan posisi kekayaan atau harta, kewajiban atau utang, dan hak bersih pemilik atau modal tepat pada tanggal 31 Desember 2023. Silakan perhatikan keseimbangan di layar. Di sisi kiri, total harta terkumpul sebesar Rp63 juta, hasil dari akumulasi harta lancar atau kas piutang 4 juta, perlengkapan 800.000, sewa ruko 7.500.000, ditambah harta tetap atau peralatan bersih Rp9.300.000. Di sisi kanan, total utang dan modal juga menghasilkan nilai yang persis sama, yaitu Rp63 juta. Gabungan dari utang usaha, utang gaji, dan modal akhir Kak Zizi yang kita ambil dari laporan sebelumnya. Kesimpulannya, yaitu persamaan akuntansi harta sama dengan utang tambah modal terbukti seimbang sempurna. Adapun slide ke-18, yaitu tahap ke-7, jurnal penutup. Menolkan saldo akun sementara untuk periode baru, laporan keuangan telah dirilis. Apakah siklus kita selesai? Tentu saja belum. Langkah ke-7 adalah menyusun jurnal penutup. Tujuannya adalah menolkan kembali saldo akun-akun nominal sementara atau pendapatan, beban, Prive, agar buku kas siap mencatat awal transaksi periode Januari berikutnya tanpa tercampur angka Desember. Prosedurnya melibatkan jembatan akun sementara
bernama ikhtisar laba rugi. Kita membalik saldo asli, pendapatan yang normalnya kredit ditutup di sisi debit, sedangkan seluruh beban yang normalnya debit ditutup di sisi kredit. Laba bersih ditutup dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal Kak Zizi Rp7.700.000. Terakhir, akun Prive ditutup di sisi kredit memotong modal Kak Zizi di debit senilai Rp1.700.000. Adapun slide ke-19 yaitu neraca saldo setelah penutup. Penyaringan terakhir dan ujian akurasi saldo buku besar. Pasca eksekusi jurnal penutup, kita membuat laporan penunjang bersama neraca saldo setelah penutup. Sesuai sifat jurnal penutup, laporan ini bertindak sebagai saringan akhir yang sangat ketat. Aturan mutlak yaitu lembar laporan ini hanya diperbolehkan berisi akun real saja atau harta, utang, dan modal akhir disesuaikan. Akun pendapatan, beban, dan Prive harus lenyap seutuhnya. Jika dalam laporan penutup ini penguji masih menemukan akun beban senilai Rp1 pun, maka dapat dipastikan telah terjadi kelalaian fatal dalam proses pemindahan atau posting jurnal penutup sebelumnya. Adapun di slide ke-20, yaitu tahap ke-8, jurnal pembalik. Penyederhanaan administrasi pencatatan awal periode baru. Kita telah sampai pada tahapan penutup siklus pembukuan, yaitu jurnal pembalik. Langkah ke-8 ini dibuat secara opsional tepat di hari pertama periode baru berikutnya, 1 Januari, dengan cara membalik posisi debit kredit jurnal penyesuaian tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan menyederhanakan konsistensi pencatatan transaksi operasional yang berulang di masa mendatang, serta menghindari risiko terjadinya pencatatan ganda. Di kasus salon Gen Z, terdapat 2 penyesuaian yang sangat memerlukan pembalik. Kewajiban utang gaji 1 juta dan akrual piutang jasa sebesar 4 juta. Di awal periode baru, posisi akun-akun ini kita balik secara administratif. Adapun di slide ke-21, yaitu tahap ke-8, jurnal pembalik. Penyederhanaan administrasi pencatatan awal periode baru. Kita telah sampai pada tahapan penutup siklus pembukuan, yaitu jurnal pembalik. Langkah ke-8 ini dibuat secara opsional tepat di hari pertama periode baru berikutnya, 1 Januari, dengan cara membalik posisi debit kredit jurnal penyesuaian tertentu. Adapun slide ke-21 yaitu siklus berputar, rantai logika tidak terputus. Sebagai penutup presentasi saya hari ini, kita telah menyaksikan bersama bagaimana sebuah alur transaksi mentah diolah melintasi rantai logika akuntansi yang kokoh dan tidak terputus. Kedisiplinan input di awal, keseimbangan neraca di tengah, hingga kebersihan pembukuan di akhir siklus adalah kunci utama. Akurasi absolut ini bukan sekedar permainan angka matematis, melainkan sarana krusial untuk melahirkan keputusan strategis bisnis yang kredibel bagi manajemen salon Gen Z di masa mendatang. Saya Yokta Viola Sipayung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain waktu lagi ya. See you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Bye-bye.